Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil ukhra syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illallah la ilaha illa huwal azizul hakim. Al-Imran 18. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin katsirah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat yang menyinggung dan menjelaskan tentang ilmu. Pertama adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan utlubul ilma walau bisin. Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Fi riwayatin ukhra muslimin wa muslimatin atau wa muslimin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah, karena kesempatan itu adalah merupakan nikmat dan nikmat itu harus kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah dengan memanfaatkan sebaik-baiknya. Itulah ini maksud dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini adalah tentang kesempatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang ilmu. Seperti apa yang saya pelajari, yang saya kuliah waktu di Al-Azhar Kairo dulu. Profesor saya bilang begini, apa yang dimaksud dengan ilmu? Kata beliau, ilmu itu adalah, dikatakan sesuatu itu ilmu adalah yang sebelumnya kita tidak tahu
yang akhirnya kita tahu. Itulah ilmu. Jadi definisi ilmu adalah sesuatu yang baru kita ketahui dan menjadi ilmu pengetahuan, ma'rifah buat kita semua. Itu adalah ilmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang di awal yang kita sampaikan, yang saya ucapkan tadi, yang saya singgung tadi, ada beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perintah untuk mencari ilmu, bahwa kewajiban bahwa mencari ilmu itu adalah merupakan suatu kewajiban. Kalau dalam kaidah usuliyah itu disebutkan bahwa al-amru lil wujub, bahwa sesuatu yang berunsurkan perintah, baik itu Al-Quran dan baik itu dari Al-Quran perintahnya atau dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya adalah wajib untuk dilakukan. Kalau wajib dalam bahasa syariat itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan maka kita mendapatkan dosa. Itu wajib menurut syariat. Salah satu di antaranya adalah carilah ilmu sampai kapan dan kapan dimulai mencari ilmu itu adalah dimulai dari bawaan ibu, minal mahdi ilal lahdi, lahat adalah sampai kita masuk ke dalam liang kubur atau sampai meninggal. Itu batasan untuk kapan dimulainya kita mencari ilmu dan kapan berakhirnya, yaitu saat kematian itu tiba, maka berakhirlah sudah kewajiban untuk mencari ilmu itu sendiri. Maka tidak ada yang namanya mencari ilmu itu adalah telat. Tidak ada. Cari ilmu itu kapanpun, dalam usia apapun, lintas usia, begitu kata orang. Makanya disebutkan di situ, kalau dalam pengertian dalam kacamata Islam begitu, baiklah sudah telat usiaku, dalam nggak mungkin lagi untuk belajar. Tidak ada, kalau dalam pandangan Islam tidak ada cerita yang namanya telat untuk mencari ilmu. Karena apa? Karena batas awal dan akhir dari mencari ilmu menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari mulai buahan ibu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimatin wa muslimin. Ini adalah hadis lain. Kalau thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, ini hadis lain, riwayat yang lain mengatakan bahwa mencari ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi siapa? Bagi umat Islam, bagi orang yang mengucapkan kalimat syahadat. Kalau menurut riwayat hadis ini, itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah mengatakan bahwa utlubul ilma walau bisin. Banyak penafsiran kalimat walau bisin. Disebutkan kenapa disebutkan kalimat Cina di sini. Sebagian mengatakan bahwa mentafsirkan, memaknakan bahwa adalah peradaban yang ada pada saat itu adalah memang harus diakui oleh dalam diri Rasulullah adalah di Cina sudah maju peradabannya.
Atau dalam pengertian walau bisin itu adalah tempat yang terjauh dari dunia Arab sampai ke negara Cina, itu jauh. Jadi mencari ilmu agama itu, mencari ilmu itu tidak hanya sebatas tempat yang dekat, tempat jauh pun juga harus kita cari. Itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di situ. Kemudian disinggung oleh Al-Quran dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat Al-Mujadalah ayat 11, ada yang bilang Al-Mujadilah. Saya baru tahu Al-Mujadilah riwayat kenapa asbab daripada disebutkan kalau kalimat Al-Mujadilah itu ternyata ada kisahnya. Kenapa dikatakan Al-Mujadilah? Artinya itu ismul fa'il. Di sini Al-Mujadilah adalah lil mu'annats, yaitu ada seseorang perempuan yang protes kepada Rasulullah SAW, dan terjadilah suatu percakapan dengan Rasulullah, seorang wanita ini. Mungkin kisahnya dalam kesempatan yang lain kita akan bahas ini, tapi intinya adalah asbab kenapa dikatakan Al-Mujadilah. Karena apa? Karena ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah dan melakukan suatu dialog yang akhirnya terjadi suatu dialog dengan Rasulullah, makanya dikatakan Al-Mujadilah. Nah, begitu Al-Mujadilah yang mengatakan penamaan ini adalah nama Al-Mujadilah adalah itu ternyata asbabnya. Kalau yang lain mengatakan Al-Mujadalah. Jadi disebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di sini Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan suatu syarat. Seseorang diangkat derajatnya oleh Allah tidak cukup hanya beriman, tapi iman dan ilmu pengetahuan harus paralel yang harus dipunyai. Baru Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain disebutkan dengan kalimat menyindirnya Allah dengan kalimat sindiran. Jadi uslubnya uslub sindiran. Dengan difirmankan bahwa hal yastawil ladzina amanu minkum hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Maksudnya hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan? Maknanya di sini adalah mafhumnya adalah bahwa seseorang yang tidak berilmu atau seseorang yang berilmu akan pastinya berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Itu tafsirnya begitu. Jadi seseorang yang berilmu itu mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah, di samping dia mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi saya sebutkan dengan di ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Menurut Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, bahwa ayat ini sebagai bukti atau dasar tentang kemuliaan dan kelebihan seorang ulama. Artinya orang yang berilmu.
bahwa ilmu yang benar, kalau ada pertanyaan, terus ilmu yang mana yang dimaksudkan di sini? Tentunya ilmu yang benar. Apa cirinya ilmu yang benar? Cirinya ilmu yang benar adalah saat dia punya ilmu, dia bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'addi ila khasyatillah, bahwa innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Surat Fatir 28. Karenanya wahai saudaraku, itulah yang dimaksud dengan apa itu ilmu. Sebagai konklusinya untuk kali ini, bahwa itulah konklusinya. Seseorang yang sebelumnya tidak tahu dan akhirnya dia mengetahui, maknanya adalah bahwa dia telah mendapatkan suatu ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kali ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.